Pernahkah Anda lupa kunci mobil padahal Anda sudah berada di parkiran? Atau pernahkah Anda lupa menyimpan atau menaruh dompet Anda di mana? Memang daya ingat menurun seiring bertambahnya usia. Tapi daya ingat menurun sekarang juga dialami orang yang berusia muda. Apakah penyebabnya? Simak bincang saya dengan Dr. Puko Visa, spesialis neurologi konsultan di episode kali ini. Oke, Dokter Visa, menarik banget nih kita bahas mengenai pelupa atau daya ingat. Nah, itukah ada penyebab dari penyakit tertentu kah sampai menurunkan daya ingat itu? Jadi kalau daya ingat itu kan asal organnya otak ya. Otak ya? Otak. Jadi ya tentu salah satu, misalnya otaknya bermasalah, apapun yang menyebabkan, mau dia stroke, penyakit tumor, infeksi, ataupun hanya ketidakseimbangan dari zat komunikasi otak namanya neurotransmitter, itu bisa menyebabkan gejala yang seperti lupa. Oke, berarti pusatnya adalah di otak. Di otak. Oke, dokter. Nah, tapi kan pelupa ini apalagi sekarang ya, masih muda aja kita kadang-kadang udah lupa, kadang-kadang taruh kunci di mana, dompet di mana, kadang-kadang udah lupa. Nah, itu apakah ada ini penyebabnya sampai orang masih muda sudah pelupa, dokter? Nah, jadi atau lupa misalnya kita tadi kan ada pengalaman yang satu sisi dia normal, satu sisi bahkan kita perlukan. Tapi kalau memang pelupanya untuk hal yang kita harusnya ingat, kita harusnya pentingkan barang-barang tadi kan penting tuh kita itu kan. Nah, itu memang nggak mutlak harus tua, muda pun bisa. Dan itu bisa terjadi ya tadi, sebenarnya konsepnya sekarang melihatnya tuh pasti ada masalah di otak. Cuma levelnya seperti apa, dia hanya penyakit aja, atau hanya sekedar misalnya saat itu karena mungkin ada ketekanan dan seterusnya, ada ketidakseimbangan tuh zat-zat otak di situ yang membuat dia nggak bisa perform memorinya dengan bagus. Dengan baik. Itu masih dalam batas normal kah kalau dikatakan gitu? Nah, masalah batas normal tidak normal sebaiknya diperiksakan dulu ke ahli. Baik. Nah, nanti kita akan ngukur nih, kita lihat apa misalnya performnya, kita lihat gejala lain ada apa enggak. Karena kan jangan sampai justru kalau ternyata dia adalah potensi masalah otak gitu ya, ada penyakit di otak itu, kita gagal deteksi, itu yang kita nggak pengen gitu. Nah, menarik banget ya, dokter. Gimana sih kita sebagai masyarakat awam mungkin yang di rumah, apalagi yang masih umur muda, gimana sih mereminding kita, oh ini saatnya kita periksa ke dokter, karena udah sering pelupa gitu. Biasanya sih kita bisa membandingkan juga dengan teman-teman sekitar sepadan kan. Cuma problemnya kan kayak gitu cuma diketawain doang. Kalau misalnya kita suka ngobrol bercanda, misalnya ada yang suka lupa, cuma satu dari semua karyawan yang lain misalnya oke gitu. Itu perlu tuh kayak gitu-gitu untuk diperiksa lah gitu. Compare lah ya, dan berarti kita kenali diri ya. Betul, nah itu memang harus ditelah dulu ada masalah apa di situ. Bukan hanya sekedar masalah psikis, bisa jadi, karena bisa jadi kan siapa tahu ada hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Nah, salah kita satunya deteksi dulu. Benar, salah satunya gangguan di otak gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi dan mungkin beredar di masyarakat katanya orang yang pasca Covid salah satu efeknya pelupa. Iya. Benar demikian, dokter? Iya, penelitiannya banyak tuh yang mengatakan begitu ya. Jadi bahkan ada yang melaporkan di atas 50% begitu. 50%? Iya. Ada yang melaporkan ya. Memang menurun aja, tapi nggak sampai pikun itu enggak. Cuma kan memang itu tetap problem, terapinya sih bisa kita kerjakan. Bisa ada terapinya ya, bisa ada solusinya. Nah, apa sih penyakit tertentu, dokter, yang menyebabkan orang ini pelupa? Mungkin yang penyakit yang pada usia tua ataupun yang bahkan yang usia muda, dokter? Kalau pada usia tua paling sering memang Alzheimer. Itu sekitar 60-70% dari seluruhnya. Penyebab yang gangguan pembuluh darah, otak juga bisa begitu. Dan ada beberapa kayak penyakit ini ya, ginjal, penyakit hati. Benar-benar. Itu juga ya bisa terjadi. Kalau untuk usia muda paling sering memang ya nomor satu tuh ada virus-virus tertentu seperti HIV, COVID juga nih ada beberapa nih pasien saya yang muda karena itu. Ada juga yang memang ada gelombang otak atau kayak semacam neurotransmitter atau zat antar otak yang nggak seimbang tadi ya. Orang itu membuat performnya jadi kurang, jadi dia jadi kesulitan belajar ketika mahasiswa atau kalau bekerja performnya turun gitu. Nah, ini mungkin mawas diri juga dan kita harus mengenali diri sendiri kita. Nah, apa sih yang clue-nya, tandanya bahwa kita dikatakan ini pelupa yang masih dalam batas wajar normal dan yang tidak, dokter? Iya, lupa yang wajar sama nggak wajar tuh ingatannya kebetulan narsis saya bikinnya. Narsis kebetulan saya ciptain tuh sesuai visa. Jadi saya tuh semakin sering lupanya. So itu semakin sukar mencari ingatannya. AI-nya itu aktivitas, ibadah, dan pekerjaan menjadi turun kualitasnya. V
V itu variasinya jadi meningkat. Misalnya dulu cuma lupa barang, tapi sekarang jadi lupa nama orang, lupa janji misalnya. I-nya itu informasi lama, jadi sampai misalnya melupakan nama istrinya misalnya, atau nggak pulang-pulang ya, kayak pulang ya gitu ya misalnya. Sama sa itu menyiksa, jadi misalnya sempat memang akan bikin kerugian, misalnya lupa matiin kompor, nyaris kebakaran rumahnya, atau lupa rumahnya jadi kemalingan karena lupa ngunci pintu. Atau ATM suka hilang berkali-kali, kartunya ketinggalan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau mungkin ada tanda-tanda begitu, mungkin segera periksa segera ya, karena biasanya itu udah tidak normal. Jadi. Oke, dokter, menarik. Nah, bagaimana cara meningkatkan daya ingat, dokter? Ya, daya ingat itu ada beberapa. Yang pertama tentu didiagnosis dulu. Kenapa masalahnya? Jadi kan organnya itu kan otak. Kita cek dulu otaknya bagus apa enggak, sehat atau enggak gitu, memenuhi syarat-syarat atau sehat atau enggak. Yang kedua, belajar hal yang baru yang belum pernah dikuasai. Baik. Terus kemudian ya mengurangi kecemasan ataupun rasa sedih gitu ya, depresi, itu penting itu. Nah, di luar itu memang kalau misalnya kebetulan itu adalah pasien berobat ke saya akan melakukan satu model stimulasi yang khusus buat dia. Seperti apa, dokter? Tailor made. Jadi misalnya contoh dia lupa barang. Itu nanti ada beberapa stimulasi khusus, termasuk tips-tips khusus tentang bagaimana nyimpen barangnya supaya nggak hilang gitu. Oke, dilatih ya? Ya, kalau lupa janji misalnya ya beda lagi. Gitu. Ada nggak gerakan-gerakan atau apa ya yang bisa kita lakukan di rumah untuk meningkatkan daya ingat? Ya, pertama salah satu nutrisi otak adalah olahraga. Olahraga apapun? Apapun. Aktivitas motorik yang sifatnya kreativitas, seni, dan seterusnya itu bisa. Jadi yang evidence-nya tinggi itu olahraga rutin, aerobik, ya 3 kali seminggu minimal 30 menit. Kemudian ada beberapa senam otak tuh bisa memang. Seperti apa, dokter? Senam otak tuh prinsipnya tuh gerakan-gerakan yang banyak sih sebenarnya model-model senam otak. Prinsipnya tuh nanti kanan dan kiri tuh tidak simetris, memang dibuat kayak semacam mikir lah sedikit gitu. Tetapi memang belum tentu cocok ke setiap tipe, setiap orang. Jadi memang harus sebaiknya memang dikomunikasikan kepada pakarnya. Oke, dokter. Nah, ada makanan atau apa ya yang dianjurkan khusus untuk meningkatkan daya ingat? Ya, beberapa kayak kacang-kacangan, vitamin-vitamin suplemen gitu ya, itu meningkatkan daya ingat. Berarti yang protein tinggi? Ya, kacang-kacangan gitu. Kemudian tapi memang sekali lagi memang dilihat dulu ya dari sisi itunya. Ada juga misalnya kayak contoh besi ya. Untuk mereka yang anemia kan juga sama. Sebenarnya kan konsentrasinya, memorinya juga lupa. Itu misalnya anemianya kurang besi atau asam folat, ya itu dua itu yang kita juga akan. Jadi tergantung juga dari penyebab. Sekali lagi tergantung. Jadi analisisnya lebih dalam aja nanti. Dokter Visa, iya mas. Apa sih tanda-tanda otak sehat? 1, kipernya itu modal awal. Ya udah nih, given dari Tuhan. 4 itu adalah bebas pengganggu. Jadi otak kita tuh harus ada bebas pengganggunya. Apa pengganggu otak itu? 1 adalah penyakit otak itu sendiri. Misalnya ada stroke, ada Parkinson, ada demensia, trauma kepala. Itu sering tuh, cedera kepala pada anak muda juga sering tuh ya. Yang kedua adalah otak itu kan harus dapat suplai pembuluh darah yang bagus. Jadi pembuluh darah yang bermasalah seperti darah tinggi, gula, itu yang bisa bikin pembuluh darah bermasalah, termasuk penyakit-penyakit yang sifatnya toksik untuk otak seperti hati, ginjal, ya itu bisa problem itu. Bisa menyebabkan ya? Yang ketiga tuh pengalaman-pengalaman yang sifatnya traumatis buat otak. Apapun itu ya, misalnya kan ada pengalaman yang misalnya dibully dan seterusnya, itu juga bisa problem. Ya, yang keempat itu adalah substance yang kita konsumsi dari luar yang sifatnya toksik buat otak. Misalnya nafza, rokok, ya dan seterusnya, itu kan nggak bagus buat otak ya. Atau misalnya kolesterol berlebihan dan seterusnya, itu kan nggak bagus. Yang 4 berikutnya adalah bahan baku otak, itu harus bagus. Yang 1 istirahat yang cukup. Ya, jadi nggak boleh nanti kita tidurnya kurang cukup dan seterusnya. Setuju. Yang kedua adalah aktivitas motorik termasuk olahraga ya. Tadi aerobik 30 menit 3 kali seminggu minimal. Dengan juga aktivitas termasuk di sini senam otak, berkesenian dan seterusnya. Nah, yang ketiga makanan. Jadi makanan itu harus bagus, makronutriennya, mikronutriennya, mineral, vitamin itu juga harus tercukupi dengan bagus. Yang keempat itu adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya bagus untuk otak. Nah, yang untuk duanya itu adalah bagaimana satu membangun karakter, IQ, EQ, SQ. Yang satu lagi adalah bagaimana nanti dia dengan karakter itu bisa bersinergi dan optimal di tempat pekerjaannya dan bisa dilakukan dengan baik gitu. Baik, Dokter Visa, adakah pesan khusus untuk para pemirsa supaya cepat ingat ataupun aware dengan dirinya sendiri, dokter? Iya, salah satunya adalah otak ya. Itu kan kita dibekali fungsi otak yang bagus, bisa cipta rasa karsa. Nah, fungsi yang otak itu yang paling penting untuk kemudian manusia menjadi makhluk yang paling keren itu kan kognitif ya. Jadi ada lupa, kemampuan konsentrasi, daya bayang ruang, kemampuan membuat keputusan, analisis dan seterusnya.
Nah, sayangnya yang kayak gini-gini kita tuh sering lupa untuk Abaikan. itu jarang untuk kita mikir itu harus ke dokter atau ke yang lain gitu untuk berobat. Kita lebih sering misalnya kalau susah buang air besar, buang air kecil, debar-debar jantung misalnya. Tapi jarang kalau misalnya udah mulai lupa, sering nanti dulu gitu. Jadi harapannya sih kita bisa lebih cepat aja. Dan memang lupa adalah hal yang manusiawi ya. Manusiawi satu Tapi sisi, betul. kita harus perlu waspada ya. Iya. Waspada, dan kalau ada tanda-tanda yang berlebih ya segera konsultasikan ke dokter. Setuju dokter ya? Oke, Dokter Fisa, terima kasih banyak, informasinya Thank you. sangat menarik. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dokter Fisa. Saya Dokter Ekles dan Dokter Fisa spesialis saraf juga untuk Hidup Sehat Plus.